intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zura Dahlia, NIM 19090360041. Di sini saya memilih kasus yang pertama, yaitu Business in the Cloud Facebook, Google, and eBay Data Centers. Ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama, mengapa pakar pusat data Facebook berpendapat bahwa internet is not a cloud? Beberapa orang mungkin menganggap bahwa internet adalah awan atau penyimpanan yang mengambang di atas langit, tapi nyatanya tidak. Internet adalah hal fisik yang nyata. Contohnya saja, seperti bangunan-bangunan ini, yang saling terhubung melalui serat dan kabel yang mengantarkan data hingga bermil-mil jauhnya di seluruh dunia. Dan bangunan-bangunan ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Pertanyaan kedua, apa saja teknik yang digunakan Facebook untuk mendinginkan pusat datanya? Ruangan pusat data Facebook memiliki sistem pendingin alami, di mana pendingin tersebut memanfaatkan udara dari luar, atau bisa dikatakan dengan sistem penthouse. Contohnya, salah satu pusat data Facebook yang berada di dataran tinggi Oregon, di mana udara dingin yang berada di luar tersedot ke dalam ruangan dan bercampur dengan suhu panas yang dihasilkan dari server dan digunakan untuk mengatur kelembapan suhu, sehingga menjaga pusat data dari overheating. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan 5 metode yang direkomendasikan oleh Google untuk mengurangi konsumsi daya atau konsumsi energi. Metode pertama adalah mengukur PUE atau efektivitas penggunaan daya. Cara mengukur PUE adalah dengan menghitung fasilitas total energi dibagi dengan energi perlengkapan IT. Dan dari perhitungan itu akan didapatkan berapa banyak energi yang digunakan untuk mesin pendingin pada pusat data. Metode yang kedua adalah mengelola aliran udara. Yang paling penting dari metode ini adalah menghilangkan campuran udara panas dan dingin. Cara yang dilakukan oleh Google dengan menggunakan CFD analysis atau Computational Fluid Dynamics untuk melihat di mana titik panas dan bagaimana udara panas bisa dikeluarkan dari ruangan pusat data. Setelah menganalisis CFD, Google membuat model atau desain untuk aliran udara, sehingga aliran udara pada ruangan pusat data menjadi lebih baik. Metode ketiga, menyesuaikan termostat atau suhu ruangan. Di Google, mereka menggunakan sistem pendingin dengan kapasitas 200 kW dan hanya mengatur suhu dari 70 derajat hingga 80 derajat. Karena berdasarkan ASHRAE, merekomendasikan menjalankan suhu hingga 80 derajat. Metode selanjutnya adalah menggunakan pendingin alami dengan cara memanfaatkan suhu lingkungan di luar pusat data. Bukan hanya udara, tapi air di sekitar pusat data juga dapat dimanfaatkan. Contohnya, pusat data Google di Belgia yang menggunakan menara evaporatif dengan memanfaatkan suhu di lingkungan sekitar. Dan pusat data Google di Finlandia menggunakan pendingin air laut untuk mendinginkan servernya. Metode yang terakhir yaitu mengoptimalkan distribusi tenaga listrik. Caranya dengan mengefisiensi konversi energi pada pusat data Google. Maksudnya, mengefisiensi tahapan konversi menjadi lebih singkat agar dapat menghemat energi. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan video, berapa banyak gas rumah kaca global di dunia yang dihasilkan dari komputasi? Berdasarkan perspektif dari video, seluruh sektor ICT yang mencakup ponsel, komputer, monitor, menara ponsel mewakili sekitar 2% dari emisi gas rumah kaca global. Dan dari 2% itu, pusat data bertanggung jawab sekitar 15%. Pertanyaan yang terakhir, apa saja sih keuntungan menggunakan teknologi pendingin udara Triton dari Dell? Pertama, meningkatkan pendingin sistem thermal dan meningkatkan efisien dengan cara menutup jalan atau celah di antara sumber panas dari server. Yang kedua, teknologi pendingin udara Triton memungkinkan kita untuk membawa udara yang didinginkan dari luar langsung menuju ke CPU dan server itu sendiri. Terima kasih karena sudah menyaksikan.